Oke, Prep Room volume 2 kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Dari founder dan owner dari Pedal Garden, Ko Joffrey Darmawan. Thank you kok udah datang sini. Sama-sama. Gimana kok kabar hari ini? Baik, sangat ya. baik. Terima kasih. Oke, mungkin preparation Ko Joffrey nih untuk seminggu ke depan lagi sibuk apa nih kok? Lagi nyiapin yang kurang-kurang sih di Pedal Garden. Mungkin ya kita ada maintenance rutin yang kita lagi mau lakukan untuk lapangan, sama ada perbaikan-perbaikan sedikit yang kemarin sempat kan udah mulai musim hujan. Jadi Benar banget. Persiapan untuk musim hujan yang ekstrim yang dengan angin-angin yang kencang ya kita ada perbaikan-perbaikan sedikit lah. Oh gitu ya. Soalnya tadi waktu aku masuk udah perfect nih kayaknya. Iya. Pedal nih. Tidak ada yang perfect di dalam Oke. dunia ini. Selalu mempersiapkan yang lebih baik gitu. Iya, pasti akan selalu ada yang perlu kita perbaikin lah, kita Benar improve lagi lah. Iya. Mungkin untuk awal ketika Ko Joffrey bikin Pedal Garden ini, apakah ini by personal atau ada partner bisnisnya kok di Pedal Garden ini? Pas start awal itu totally personal. Jadi begitu aku plan untuk decide untuk buat pun aku dari awal sendiri. Tapi along the way begitu udah mulai jalan sekitar 50%, aku mulai karena teman udah mulai banyak yang tahu, ada yang minta boleh nggak ikutan gitu. Jadi aku kasih ada beberapa ada share sedikit ke kedua teman aja sih. Kedua teman, tapi majority masih tetap aku. Jadi semua keputusan dari awal sampai akhir itu totally aku yang kerjain. Oke. Kurang lebih gitu. Jadi buat di awal bangun sendiri ketika di tengah jalan, menarik nih ada teman yang ya lebih ke mereka yang minta, dan aku pikir oke lah aku bagi share sedikit ya, sedikit untuk meng-share bebannya aku sedikit. Oke. Terus kalau semisal di early stage gitu, ketika ada partner masuk, kerasa ada dinamika yang berubah nggak sih kok dari kerja sendirian terus masuk teman gitu? Kalau dari sisi aku karena emang dari awal aku emang mau tetap pegang majority share-nya, jadi dia pun cuman sebagai silent investor aja sih. Jadi mereka berdua ini hampir mempercayakan semuanya ke aku. Iya, jadi lebih enak pasif ya. Iya, Oke, jadi I see. aku juga nggak terlalu minta keputusan, bukan. Ini jawaban mereka waktu saat aku mengambil keputusan, cuman kalau misalkan aku bingung, baru aku tanya mereka. Tapi kalau aku udah firm apa yang aku mau putusin, aku biasanya langsung aku kerjain sendiri. Lebih ke situ sih. Oke. Oke kok, Ko Joffrey setauku ini kayaknya bisnis utamanya bukan kayak bikin istilahnya apa ya, kita bilangnya pedal ini ya? Fasilitas olahraga. Sport club itu. Mungkin gimana Gus ceritanya dari main bisnisnya Ko Joffrey ini, kan bukan A tiba-tiba ke B itu gimana ceritanya? Ya mungkin disclaimer sedikit, apa yang aku kerjain di Pedal Garden ini, apa yang aku share ini tuh aku nggak ada background dari pernah ngerjain sebelumnya. Jadi ini totally apa yang aku share ke sini, ini totally pengalaman yang mungkin benar mungkin enggak gitu. Tapi along the way kayaknya ya bagi yang mendengarkan ini mungkin bisa mengambil apa yang kesalahanku gitu. Kalau pertanyaan tadi apa background bisnis aku, sebenarnya aku udah 10 tahun lebih emang di furniture ya malah. Ya, emang menjalankan pabrik furniture ekspor. Jadi backgroundku tuh totally emang di teman aku emang pecinta olahraga. Jadi dari sejak muda sampai sekarang pun aku sangat beraktif olahraga. Ya entah itu dulu lari, habis itu pas sepedaan. Begitu pandemi, setelah pandemi kan sepedaan, habis pandemi mulai selesai, mulailah megang raket tenis. Mulai raket tenis kok seru. Habis raket tenis udah makin enak, padel muncul. Ya udah, mulai padel itu tahun 2024. Baru mulai megang raket awal 2024 dengan raket padel. Ya akhirnya ini berdiri mulai 2024 Oktober sampai 2025 selesai Juni kemarin mulai berdirilah Pedal Garden. Tuh kenapa kok tadi disebutkan ada beberapa cabang olahraga yang Ko Joffrey suka,
Tapi kenapa kok pedal bukan tenis yang dikonsep lebih unik mungkin? Ya. Karena kalau tenis kan emang olahraga yang susah dipelajari, susah dimasterin juga susah. Bener. Karena itu butuh effort yang waktu yang sangat panjang Bener sama banget. tenis itu. Walaupun emang olahraga itu olahraga yang mendunia juga, tapi padel itu lebih ke orang tuh bisa menikmati. Oke. Jadi dari yang benar-benar beginner sampai yang udah advance pun mereka sebenarnya bisa main sama-sama. Yes, Jadi benar. kalau tenis tuh kalau mau balikin bola ke lapangan sebelah tuh butuh skill, Yes. nggak segampang padel. Jadi Benar. kenapa mungkin padel? Aku lihat itu ya tentu peluang bisnisnya ada. Oke. Tapi dari segi apa namanya orang bisa menikmatinya tuh bisa cukup banyak. Iya, Yes. span-nya tuh cukup besar. Jadi aku rasa dan toh emang olahraganya itu menyenangkan ya, aku rasa why not gitu. Oke. Waktu itu emang di Malang pun belum ada kan, belum ada Yes. yang proper. Belum ada yang proper, Iya. benar-benar. Berarti yang dilihat itu adalah oh ternyata si cabang olahraga ini mudah dinikmati. Itu yang berarti yang menjadi ujung tombak alasan kenapa kok cabang yang olahraga yang dipilih adalah pedal. Ya. Tapi dari sisi capital nih kok, apakah dengan kita mempertimbangkan banyaknya orang yang bisa menikmati itu sejauh ini selaras nggak dengan apa yang masuk di Pedal Garden nih secara income? Sangat selaras. Sangat selaras. Ya, Oke. sangat selaras. Sangat selaras karena ya itu tadi tentunya orang banyak yang FOMO ya. Yes, benar Orang banyak banget. yang FOMO awal-awal coba kok makin seru gitu. Tapi pun itu juga apa namanya begitu dia udah mencoba dan dia tertarik kan itu kan dia pasti akan mengulang lagi, Benar. lagi. Jadi cukup ya selaras. Oke. sih. Mungkin ngobrolin peluang bisnis tadi ya, sempat Koko bilang ya, peluang bisnis di Pedal Garden. Sebenarnya kalau aku sendiri kan sering kalian ke Canggu gitu lewat yang sering itu kayak apa jungle pedal jungle kan. Paling 10 kali 20 kali itu lewat kok. Cuman biasa sih maksudnya nggak yang ada supporternya, nggak orang yang satu grup 20 orang segala macam gitu. Mungkin pertanyaannya itu adalah seberapa conviction toko nanti ketika buka di Malang itu akan boom gitu. Convictionnya itu seberapa besar gitu? Seberapa yakin kurang lebih ya? Iya. Seberapa yakin karena ya pertama begitu kita memilih padel itu aku yakin sama olahraganya dulu ya. Yes. Aku yakin sama olahraga dulu. Aku udah pernah main olahraganya. Itu penting. Maksudnya untuk mau buka something tuh paling enggak coba dulu permainannya gitu kan. Kalau emang suka, apalagi maksudnya yang membuka tuh bisa menikmati mainnya itu poin plus. Seberapa yakin? Aku rasa aku cukup yakin sih. Maksudnya kalau kita mau buka bisnis sesuatu ya kita harus yakin sih. Ya, kalau kita nggak yakin bahaya nanti itu. Ya, itu mungkin di beberapa episode lalu kita bahas bahasanya entrepreneur itu conviction-nya harus 100%. Iya, harus benar-benar yakin karena pertama aku percaya sama olahraganya, terus kedua aku rasa lokasi yang aku dapet ini sangat prime dan aku di sini punya market sendiri. Jadi nggak ada kata nggak yakin sih waktu buat, makanya aku langsung bilang pas aku buat itu mau nggak ada partner aku akan jalan full di sini. Jadi iya sangat yakin sih. Ya, mungkin kopinya boleh ya? Oh iya. Tadi udah disiapin kopi. Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih. Thank you. Ya. Oke, lanjut. Untuk positioning dalam Pedal Garden kok, ini apakah kepinginnya tuh dilariin ke sport yang lifestyle-nya yang seperti apa atau gimana sih positioning dari Pedal Garden tuh secara bisnis? Ya. Kayaknya positioningnya dari awal aku pengen bikin ini tempat yang paling proper di Malang. Oke. Paling proper dalam arti orang kalau menikmati dari segi cuman lifestyle pun, misalkan yang masih hahihi oke. Orang mau buat foto-foto doang oke. Orang mau main serius pun juga paling nggak harus oke juga. Yes, Jadi kemarin kita juga udah tes ini untuk turnamen pun aku rasa kita cukup sukses kemarin bikin turnamen. Dalam arti itu lumayan turnamen paling besar semalang so far ya. Dengan mungkin peserta dari segi hadiah, dari segi penonton kemarin cukup oke semua. Jadi positioning kita sih cukup jelas, kita mau bikin tempat secara branding emang tempat yang paling proper dari segi fasilitas, mau itu toiletnya, mau itu kafenya, mau itu pro shopnya,
Dari mau itu servisnya, mau itu aplikasi bookingnya, mau itu video di Ford-nya. Jadi apa yang kita bisa tambahkan, kita nggak akan main perang di harga, kita akan tambahkan semua di Value-nya. value di fasilitasnya. I see. Ya mungkin karena ketika istilahnya orang yang kesini dengan value yang didapat equal sama dengan harganya, itu orang pasti nggak akan protes ya. Sejauh ini apa ada yang protes tuh atau nggak? Harusnya enggak, karena emang kita dari awal emang kita lumayan men-setkan harga yang tadinya di lapangan pertama yang lain di Malang itu mereka main di harga 200.000. Kita langsung main di harga 300 sampai 380.000, which is hampir 2 kali lipatnya kayak itunya. Jadi emang kita cukup yakin dengan apa yang kita tawarkan ini sebanding dengan apa yang kita hargakan di sisi lapangan. Terus untuk ini yang paling aku kagum ya, untuk bisnis pedal ini, pasti kan kita di sini ada yang namanya tren ya. Nah, kalau Kuku sendiri tuh ngelihat pedal ini, apakah it's just a riding the wave atau it's a sustainable industry atau kayak gimana sih ngelihat tren ini? Kayaknya kalau menurutku ya dari sisi conviction tadi kan itu harus yakin, dan selain harus yakin ngasih bisnisnya, harus yakin panjangnya kan, panjang ininya durasinya kan, apakah ini tren doang. Aku rasa ini padahal tuh masih panjang karena di 2027 itu baru PON baru akan mau meningkat. Baru ada pedal. Baru ada pedal. Berarti masih belum all time high ini ya? Iya, ini masih 2027 baru mau ada PON antar provinsi. Kemarin baru provinsi yang PON terakhir tuh masih eksibisi. Jadi belum merebutkan medali. Dan dari sisi Olimpik kan juga belum. Jadi kalau dari sisi profesionalnya itu masih panjang. Nah kalau dari sisi yang main, maksudnya orang-orang biasanya, aku juga yakin nih masih panjang karena ya masih orang-orang nih masih lumayan suka kalau aku lihat itu. Jadi masih kayak Jakarta aja tuh udah luar biasa gilanya mereka bener banget. pada bikin itu. Dan nantinya paling kalau di sini aku bilang siapa yang bertahan itu siapa yang berani nggak perang harga pertama, dan siapa yang bisa menjaga kualitasnya aja sih dengan semua fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di klubnya itu. Jadi emang guys, untuk kita bisa bertahan dalam bisnis ya mungkin kita sepakat nomor satu pasti value ya, Ko ya. Pasti value. Mungkin tadi kan sempat bilang mungkin sebelum kita mulai ini istilahnya tingkat customer yang datang itu 90 berapa kok? Bulan lalu 97. Wih, 97% guys. Jadi 97%. Full book ya? Full book. Itu apa udah balik modal gue ya? Belum lah. 2 bulan. Kita baru buka kan 20 baru buka itu 24 Juli. 24 Juli. Juli apa Juli ya? Iya. Sekarang itu baru masuk bulan ketiga. Bulan ketiga ya? Iya. Belum. Ya, kita targetnya itu mungkin di bawah 2 tahun lah. Mau di bawah 2 tahun. Idealnya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Sebenarnya kan kalau di bisnis itu ada yang sisi unik ya, Gun. Dalam artian ketika nanti Pedal Garden semakin besar, semakin banyak yang tahu, apakah mau buka cabang di Malang atau di luar kota? Dari personally aku percaya sama branding Pedal Garden tuh cukup kuat dari segi logo, dari segi nama, terus apalagi kita udah men-setkan kita seperti ini gitu. Ya kedepannya sih aku rasa emang kita mau mengeksplor untuk menduplikasi Pedal Garden ini di kota-kota lain, ataupun mungkin ada yang di Malang tertarik, kita juga open, asal jangan letaknya kita benar-benar strategis gitu ya. Jadi ya target kedepannya sih selain ini kita maintain dan kita tambahkan semua yang kita bisa tambahkan supaya benar-benar lebih maksimal terus. Kedepannya emang targetnya emang Pedal Garden pengen ada cabang-cabang lagi. Jadi ada possibility kalau masih buka di satu kota ya, gitu ya? Bisa. Masih asal kan maksudnya Malang ini ya paling bisa 2 atau 3 lah ya. Iya bentuk kan maksudnya ujung ke ujung mungkin tengah 1 gitu masih oke lah ya. 2 atau 3 masih oke. Terus ini yang pusing-pusingnya nih kok dari bisnis pedal ini, yang paling bikin pusing tuh masalah apa sih? Operasional kah atau malah marketingnya kah? Atau maintaining mungkin? Banyak sih. Ya maksudnya mungkin kalau cuman mau bikin lapangan digeletakin doang, abis itu udah orang suruh masuk sendiri gampang. Tapi karena banyak hal-hal dari sisi pemain, misal ya bikin lapangan tuh
karena ini kan Padel Garden tuh lebih semi outdoor ya. Oke. Jadi dari awal tuh sebenarnya konsepku tuh aku pengen kelihatannya tuh kayak kita mainnya tuh lihat langit gitu. Oke. Walaupun ini indoor, tapi ternyata nggak bisa. Ntar orang main silo pas lagi matahari gini silo. Akhirnya kan harus tutup lah, harus inilah. Belum kalau hujan, Iya, kayak bener gitu-gitu gitu. Belum kalau misalkan ada lapangan itu yang di maintain yang misalkan pasirnya udah mulai kurang atau Oke. apa kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke awal-awal tuh lebih ke penyempurnaan dari sisi pemain sih. Pemain Oke. itu gimana caranya supaya pas lagi bermain tuh nggak ada yang mengganggu permainan mereka. Oke. Entah itu dari lampu kita sendiri, entah itu dari matahari luar Iya, gitu. Itu yang I see. pertama dipastikan kalau dari jam 6 sampai jam 10 malam seorang main itu di dalam lapangan tuh nggak ada yang mengganggu. Oke. Paling itu. Habis itu sisanya ya paling ya masalah kebersihan, masalah Iya. gitu. Berarti sih. di operasional ya. memang yang Operasional, paling lebih ke pusing operasional. ya. Operasional. Oke. Untuk Padel Garden ini kan di area residensial nih kok ya. Ya. Jadi mungkin apa tantangan terbesar ya kalau bikin di perumahan yang kalau di Malang ini kebetulan perumahan yang ya elit lah ya. Gitu. Iya. Tantangan terbesarnya apa kok? Tantangan terbesarnya sebenarnya nggak terlalu banyak tantangan sih, malah lebih kalau menurutku lebih banyak manfaat plusnya sih, karena kita udah punya market sendiri. Kalau misalkan di luar residensial kan ibaratnya kita harus mencoba untuk menarik orang-orang di mana nih yang mau ke sini. Tapi paling nggak dengan kita adanya di dalam resort residensial itu udah plus poinnya, paling nggak orang-orang di residensial ini akan mainnya ke sini. Itu pertama. Kedua, mungkin dari sisi lokasi kita nggak terlalu banyak halangan karena kita di residensial yang di lokasi komersial. Jadi di lokasi ini sebenarnya semuanya nih komersial. Benar-benar. Nggak di sebelah kita ada rumah orang Rumah gitu orang ya. gitu nggak, ya. Jadi maksudnya dari sisi misalkan harus menjaga ketenangan atau apa, kita masih oke gitu. Jadi emang karena kita ditaruh di area komersialnya di area residensial gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya ada fun fact ya dari teman-teman yang sering panel di sini, bahwasanya ketika di Surabaya rame, orang-orang itu kesini itu mau make sure bener atau enggak kok? Betul. Jadi kalau kita lihat terutama hari Sabtu sama hari Minggu, kalau ke Padel Garden pasti orang-orang yang di sini orang-orang mukanya yang jarang kelihatan. Karena emang mereka itu bener-bener kayak dibikin kayak piknik trip ke Malang untuk bermain padel. Terus balik kami situ. Balik ya. Oke. Jadi destinasi ya. it's a good thing buat kayak area residensial ini. Kan mereka juga punya banyak kafe-kafe yang lain kan. Aku rasa okupansi mereka setiap hari Sabtu Minggu akan bertambah karena banyak orang-orang dari Surabaya yang emang benar-benar main padel ke sini, habis itu makan di mana gitu. Iya. Jadi emang sangat betul emang mereka emang berbondong-bondong ke sini, kayak kadang-kadang ada yang naik bis rame-rame. Wow. Ada yang langsung Oke. book 5 court 4 jam 3 jam dari udah jauh-jauh hari mereka planning kan itu. Jadi emang dan aku rasa karena kita lokasinya juga sangat ideal untuk mereka lakukan itu. Kecuali kalau kita nih lokasinya ada di ujung kota yang di sebelah sana Malang kan mereka jauh kan. Jauh banget, iya. Keluar tol sejam, sana lagi sejam lagi bisa 2 jam. Tapi Iya. karena kita lokasinya benar-benar keluar tol deket kan. Jadi orang Surabaya ke sini itu sangat strategis untuk mereka, sama aja kayak mereka dari barat ke timur. Iya. Ini sama dari barat ke Malang tuh Iya. jarak waktunya tuh Jaraknya sama. sama. Jadi emang betul. Sama betul. Jadi mungkin Padel Garden ini sekitar 5 menit ya dari tol Singosari ya keluar. Enggak 5 menit. Dari depan arahnya ke sini aja 5 menit. 5 menit, ya. Ya mungkin sekitar 15 10-15 menit lah. 10-15 Iya. menit lah. Which is ya oke banget lah. Iya, masih oke. Itu yang paling menarik tuh sebenarnya ada orang Surabaya yang emang niat untuk kesini, terus juga area ini kan kita bilangnya kalau kita berkaca dari Kota Malang yang middle area ada di University Brawijaya, ada di Universitas Malang. Sebenarnya kan area ini nggak tengah-tengah banget ya, kok ya. Nah, tapi ngelihat berkaca dari cerita barusan, emang ada strategi khusus nggak sih untuk menarik market-market yang dari Surabaya atau dari tengah kota itu emang distrategiin, diskenarioin secara baik atau organik aja? Organik aja sih. Organik aja dalam arti aku punya pandangan tuh mau letak kalian ditaruh di ujung dunia sebelah mana. Oke. Kalau emang kalian punya value dan punya tempat yang bener-bener orang pengen datang, orang pasti akan datang ya. Keren. Ya. Jadi Menarik nih berarti. ya kan, jadi percaya kan Ya. kadang-kadang kita di mana, di Bali apa di mana ada aduh loh, tapi kan orang lihat bagus di mana nih, akhirnya kan Benar. mereka nyamperin juga gitu. Apalagi cuma sekedar dari
Malang Tengah Kota, Malang Malang ke sini sini. mah Iya. deket lah. Bener banget, Iya, bener tapi banget. aku rasa itu sih. Maksudnya mau buat dimanapun itu ya asal Value-nya punya ada. ya Oke, berarti benar-benar organik ya, Ko ya? Ya, organik. Oke, keren, keren, keren. Oh ya, untuk jaga sustainability nih kok. Kita ngomongin sustainability, kemudian jaga retention dari customer. Apakah Pedal Garden ini nantinya ke depannya berencana buat community based atau memang value-nya selalu ditingkatin terus kok? Dari sisi value pasti kita tingkatin terus. Cuman dari untuk masalah community base itu emang secara organik juga Malang itu muncul di komunitas masing-masing. Bener-bener. Nah, ini lebih ke pertanyaan nyantai-nyantai dulu ya, Ko ya. Kita kan tadi udah bahas mungkin secara teknis ya. Silakan. Menurut Koko nih sebagai entrepreneur ya, apa sih sebenarnya hal yang perlu kita punya untuk mau menjalankan bisnis tuh secara mindset itu apa sih, pemahaman apa yang paling penting? Mungkin yang merecap dari apa yang sebenarnya kita udah ngomongin sih, yang pertama harus punya plan yang jelas lah ya. Oke, plan yang jelas. Maksudnya plan yang jelas itu secara rigid, of course dari financialnya dulu, misalkan Yes, modalnya forecasting, berapa, apakah oke. mampu. Jangan menjalankan bisnis yang udah tahu kira-kira dengan budget segini, tapi kita nggak yakin itu mampu. Nggak yakin, yes, Ya walaupun oke. kita percaya Tuhan, tapi kalau emang kita Bener. nggak ada yang jelas Nggak ada kan yang juga jelas. pasti akan mental tengah jalan Bener. gitu. Jadi mungkin plan yang jelas itu pertama, terus ya konsep sih. Konsep. Kalau Oke. emang konsepnya emang udah yakin dari awal dan kita udah tahu, jadi ya mungkin banyak emang udah bilang ya jalankan bisnis yang kamu belum tahu. Bener. Kalau jalankan bisnis yang kamu masih abu-abu, ya nanti hasilnya juga abu-abu Abu-abu gitu kan. bener, iya. Ya, jadi dari awal emang aku udah coba olahraganya dan emang aku udah yakin dengan kedepannya seperti apa. Gas deh udah kalau seperti itu. Oke. Habis itu ya cari orang-orang yang bener-bener kita kan nggak bisa one man show. Bener. Bener Jadi banget. apa yang bisa dibantu kayak misalkan kalau dari sisi sini kalau dari sisi pedal yang pertama kita harus cari arsitek untuk desain kontraktor, arsitek. Habis itu dari sisi brandingnya, Oke. kan mau siapa yang ngerjain, dari sisi lapangannya, Ya, instruktur lapangannya, bener. siapa mau pakai interior siapa, baru sisanya kayak misalkan kafenya, ya. Paling itu sih. Oke. Mungkin kalau semisal ada unique question nih beside the Pedal Garden, ada nggak sih keinginan Pedal Garden ini punya one man show, personal branding dari seorang tokoh gitu atau kokonya sendiri atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar develop the brand. Ya, Oke. nggak sih. Kenapa tuh kok kalau boleh tahu kok? Ya maksudnya kayak dari sisi profesionalitas kayaknya kita juga nggak mau Bergadan tuh saya gitu Saya, kan. oke. Ya, Bergadan gitu. Saya cuma ada di belakang layarnya Bergadan aja. Tapi tetap kita harus tonjolin kayak ya brandingnya si company ini lah ya. Supaya nggak kelihatan kayak satu orang doang gitu. Terus kalau semisal kita minta bisa memberikan saran nih kok untuk orang-orang yang specifically ingin bikin pedal nih, kira-kira apa yang ingin koko sampaikan? Terutama di Malang ya. Di Malang kan udah dengar udah lumayan banyak yang Kayaknya udah 6 deh. Kayak tiap 2 bulan sekali sekarang Iya, ada ya. iya. bermunculan ya. Terutama untuk di Malang sih maksudnya aku rasa ya kita akan berbisnis secara sehat, berkompetisi secara sehat dan aku nggak bilang mereka siapa yang mau buat itu sebagai kompetitor of course secara Ya, bisnis. pasti. Cuman kita nggak mau kayak Bermusuhan bermusuhan directly ya. apapun yang misalkan mau ngomong apa, mau nanya aku mau kapan pun anytime gitu, aku open sih. Aku nggak maksudnya ini bukan sesuatu hal yang kayak aku punya resep rahasia yang aku mesti simpan gitu. Maksudnya lebih enak kalau mau buat di sini buat di mana, aku rasa mungkin tips untuk mereka ya dulu waktu aku buat pada Garden tuh aku cuma punya beberapa contoh lah ibaratnya. Beberapa contoh maksudnya orang-orang yang buat dekat di sini tuh nggak kurang banyak lah. Bener. Nah mungkin mereka kan yang terutama di Kota Malang ya kalian sangat bisa lihat lah apa kekurangannya kita. Aku nggak bilang ini sempurna, jauh dari kata sempurna. Tapi ya mungkin tipsnya ya silakan lihat aja yang di sini. Ini sebagai contoh apa yang kalian mau improve mau buat itu silakan gitu. Dan aku rasa ya paling itu kayak diulangnya tadi ya harus punya plan yang matang ke depannya seperti apa. Oke. Aja. Cuman mungkin ketika aku tadi masuk ke toilet, jadi sebenarnya Pedal Garden ini value-nya udah top notch lah di Malang. Komentar lainnya mungkin perlu ya RPI 9,5 lah buat nguber ya. Iya emang dari awal emang aku udah bilang pas bukan aku bilang, maksudnya aku udah memplankan begitu kita buat ini
toilet kita udah harus yang paling proper lah, paling proper, paling nyaman. Dan sekarang pun aku rasa hasilnya emang kelihatan. Ya maksudnya banyak review-review, wah toiletnya luar biasa ya. Walaupun mungkin secara toilet kita, secara lapangan mungkin kita masih banyak kurangnya. Tapi kalau secara toilet aku rasa kita sementara masih terbaik di Jawa Timur lah. Ya, Nah, Bisa mengklaim lah ibaratnya. Iya, iya, Sebelum iya, ntar iya. bermunculan, silakan bermunculan mau toilet-toilet yang Iya, semewah apa. untuk comparing nih kok, kalau misal di Jakarta itu kan kalau nggak salah di mana ya? Aku lupa tempatnya, cuman ada satu brand pedal gitu yang dia itu spotnya tuh di lantai 35 kalau nggak salah, 20 lupa aku. Oh ya di Nah. Agoda. Ya. Iya benar. Agora. Ya. Agora ya. Nah itu kalau melihat konsep seperti itu, apakah Pedal Garden tuh nggak menutup kemungkinan untuk lari-larinya ke sana-sana? Ya kalau ada yang mau menawarkan tempat rooftop di lantai 40 Wah. mana silakan mau dibikin Iya. garden. Silakan aja sih. Nggak menutup kemungkinan sih. Emang sekarang banyak yang emang memanfaatkan tempat-tempat lahan-lahan kosong di mana-mana yang Iya. tadinya dia udah nggak pakai bertahun-tahun, semuanya disulap jadi lapangan pedal. Benar. Plus juga ya rooftop Benar. di dalam mall. Iya. Apapun itu ya selama masih bisa di itu why not? Why not ya? Bisa banget, bisa banget. Bisa Oke. banget. Jadi buat teman-teman yang pengen buka bisnis pedal bisa DM kita, nanti kita langsung Aku penengah dulu. brokernya gitu. Iya, boleh. Mumpung masih satu belum banyak yang Ada pandangan nggak kota yang paling ideal yang akan mau dipenetrasi sama Pedal Garden? Nggak Paling ada deket, sih. Bu? Nggak ada. Nggak ada sih. Fokus dulu. Kita open aja. Siapa yang kita nggak punya target bener-bener. Kita sementara masih fokus ke. Maksudnya ini kita masih 3 bulan masih anak bawang lah ibaratnya. Memang udah ada beberapa orang yang beberapa kota yang tertarik. Cuman kita baru mau mulai diskusi. Oh. Baru mulai diskusi untuk coba apakah memungkinkan apa enggak gitu. Tapi secara target dari Pedal Garden-nya kita nggak punya target kota-kota mana. Jadi Oh, siapapun oke. yang dari kota mana yang mungkin tertarik sama Pedal Garden ya silakan kontak kita aja. Oke, keren. So far kita simpulin benar-benar, pertama kita dapat pelajaran bahwa memang entrepreneur tuh setidaknya harus meskipun kita percaya dengan Tuhan, setidaknya kita punya hitungan. Ya. Kita punya conviction dan kita melihat bahwa bisnis ini kita seneng ya, ya. Ya. Terus kita juga belajar bahwa bisnis apapun ketika early stage, ketika kita belum punya contoh yang banyak, itu pasti akan lebih challenging daripada yang middle stage yang udah punya contoh yang banyak, kita bisa melihat amati tiru modifikasi. Nah, jadi memang fasenya berbeda, challenge-nya berbeda, apalagi modelnya juga pasti akan berbeda juga. Kalau dari aku mungkin kita rangkum semua ya. Yang penting itu adalah value dan conviction ya. Benar. Tadi ya. Dari Ko Jof tadi memang ketika kita punya value kita nggak perlu takut seberapa jauh lokasinya, kemudian harganya mungkin bisa dikatakan ya cukup price itu nggak apa-apa ya. Yang penting value-nya sampai nih ke customer itu sampai value kita. Jadi mungkin dua tadi ya dari value dan conviction kita harus mantep lah pokoknya. Benar. Oke, thank you. See you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.